Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ladisa Safamauri, NIM 19060100, akan mempraktekkan sebuah software yang berjudul KeyM for Windows. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai optimisasi biaya transportasi menggunakan aplikasi KeyM for Windows. Optimisasi biaya transportasi ini merupakan sangat penting bagi pelaku usaha atau pelaku bisnis, karena hasil dari analisis ini akan bermanfaat untuk mengetahui bagaimana cara meminimalisir biaya transportasi untuk mendistribusikan barang jualannya. Ada dua tujuan dalam modal transportasi. Yang pertama yaitu minimisasi untuk biaya. Yang kedua itu adalah maksimisasi untuk alokasi distribusi. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai optimisasi biaya transportasi menggunakan KeyM for Windows. Kita masuk pada contoh soal. Sebuah perusahaan memiliki pabrik gula yang berlokasi di 3 tempat, yaitu A, B, dan C. Gula yang dihasilkan dipasarkan di 3 daerah pemasaran utama, yaitu Provinsi D, E, dan F. Kapasitas gilingan rata-rata per bulan dari ketiga pabrik gula dimaksud masing-masing 25.000 ton, 35.000 ton, dan 40.000 ton. Kapasitas permintaan masing-masing 35.000 ton, 30.000 ton, dan 35.000 ton per tahun. Tabel biaya angkut produk gula yaitu dari A ke D Rp9, dari A ke E Rp8, dari A ke F Rp5, begitupun seterusnya. Pertanyaannya ialah, pengusaha pabrik gula yang bersangkutan ingin mengetahui ke provinsi mana produk gula yang dipasarkan dan berapa ton sehingga biaya angkut distribusi minimal. Nah, kita lanjutkan yaitu kita buka aplikasi POM KeyM for Windows. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Pada bagian modul ini kita pilih yaitu Transportation. Akan muncul jendela seperti ini. Pada bagian title ini atau judul kita ganti dengan pabrik gula. Kemudian number of source ini ialah sebagai supply-nya, number of destination ini adalah sebagai pasarnya. Nah, tadi kita memiliki 3 daerah utama yaitu A, B, dan C, dan otomatis itu sumbernya ialah 3. Kemudian untuk destinasinya, tujuan dipasarkannya yaitu D, E, dan F, jadi 3 juga. Kemudian objektif ini merupakan tujuannya. Karena tujuan kita tadi minimisasi, maka kita klik minimize. Klik OK. Nah, selanjutnya akan tampil seperti ini. Kemudian kita ganti kata source 1 ini dengan A, source 2 ini B, dan source 3 ini adalah C. Destination-nya ini kita ganti dengan D, E, dan F. Oke. Kemudian tabel yang kosong-kosong ini kita isi sesuai dengan soal yang di soal tadi. Untuk A berapa yang di soal tadi? A 985, maka kita isi seperti yang ada di soal. Nah, ini 85 ya. Kemudian yang keduanya ialah 6, 8, 4. Yang C-nya ialah 7, 6, 9. Nah, kemudian untuk demand-nya ini tadi di soal disebutkan kapasitas permintaan masing-masing pasar, maka kita isi dengan angka yang ini. Untuk supply-nya kita isi dengan kapasitas gilingan rata-rata per bulan. Nah, kita isi bagian demand-nya yaitu 35.000. Kemudian 30.000
dan 35.000. Kemudian kapasitas giling rata-ratanya yaitu 25.000. Kemudian 35.000 dan 40.000. Nah, sekian. Kemudian setelah tabel ini kita isi, maka kita klik pada menu solve. Pada menu solve ini ada solution. Ya, solution ini kita terdapat 6 menu, yaitu yang pertama transportation result, marginal cost, final solution table, shipment and marginal cost, iteration, shipment with cost, and shipping list. Nah, cara mendeskripsikannya itu kita klik satu-satu pada bagian menu ini. Kita mulai dari yang pertama yaitu transportation result. Nah, akan tampil jawabannya seperti ini. Cara mendeskripsikannya yaitu jadi pabrik A harus mengirim 25.000 ke pabrik F dengan total biaya seluruhnya ialah $565.000. Kemudian kita masuk ke solution yang kedua yaitu marginal cost. Nah, marginal cost ini terjadi ketika kita tidak mengalokasikan sesuai hasil transportation result pada tabel sebelumnya. Jika pabrik A mengirim ke daerah D dan E, maka akan terkena biaya tambahan sebesar $2 per unit. Begitu juga dengan B dan C. Kemudian kita masuk kepada tabel yang ketiga. Cara mendeskripsikannya, final solution table ini menggambarkan besarnya alokasi dari daerah produksi ke daerah tujuan dan nilai marginal cost-nya. Kemudian solution yang keempatnya atau iteration. Kita bisa mencapai solusi optimum untuk transportasi, maka diperlukan sampai iterasi 1 saja. Nah, kalau pada kasus kita cuma sampai iterasi 1. Kalau kasus lain belum tentu ya, karena kasus kita ini cuma 1 iteration saja, yaitu iteration 1. Kemudian tabel hasil yang kelima, shipment with cost. Shipment with cost ini menunjukkan besarnya alokasi dan biaya yang diperlukan untuk mengalokasikannya tersebut. Pada tabel ini yaitu untuk mengirim barang dari pabrik A ke daerah F sebanyak 25.000 ton, itu diperlukan biaya sebesar $125.000. Ini $125.000 ya. Kemudian untuk mengirim barang dari pabrik E ke pabrik B ke pabrik D sebesar 25.000 itu dibutuhkan biaya $150.000. Sedangkan dari pabrik B ke pabrik F sebanyak 10.000 ton itu diperlukan biaya sebesar $40.000. Begitupun juga dengan pabrik C. Mengirim barang dari pabrik C ke pabrik D sebanyak $10.000 itu membutuhkan biaya $70.000. Begitupun dari pabrik C ke pabrik E. Kemudian kita masuk ke solutionnya yang keenam yaitu shipping list. Tabel ke-6 ini menunjukkan rincian pengalokasian per unit dan biaya total pengalokasian. Misalnya dari pabrik A mengirim ke pabrik F sebesar dengan biaya $5 per ton sehingga biayanya $125.000. Begitupun seterusnya, pabrik B mengirim ke pabrik D sebanyak 25.000 ton ini, kemudian biayanya $150.000. Dari pabrik B ke pabrik F
itu mengirim 10.000 ton dengan biaya 400.000 dolar. Pabrik C ke pabrik D 10.000 ton dengan biaya 70.000. Begitupun seterusnya. Nah, demikianlah cara optimisasi biaya menggunakan aplikasi QM for Windows. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.